Ketika kemudian itu murtad nggak apa-apa tuh, itu nggak beragama nggak apa-apa. Betul gitu nggak apa-apa. Itu pertanyaan saya tadi pertama, bisa jadi nggak apa-apa. Tapi pertanyaan saya yang kedua, betul gitu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Quran. Udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Maksudnya ketemu berdua gini ya Bi ya. Terakhir itu sebelum corona. Iya, udah hampir setahun berarti. Iya bener. Ada nggak yang kangen sama kita berdua? Kalau kamu kangen nggak mau? Apa sih, receh banget. Sahabat cinta Quran, Masya Allah, seneng banget nih kita berdua nih, saya dan Ustadz Fatih Karim ketemu lagi bersama dengan sahabat cinta Quran semua di rubrik Kata UFK ya Bi ya. Dan hari ini kayak biasa kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang hal-hal yang faktual yang terjadi sehari-hari, sangat dekat dengan kehidupan kita, dan mungkin ada beberapa sahabat cinta Quran yang melihat ini jadi salah satu hal yang sangat penting. Nah, salah satu nih ya Bi, fakta kondisi yang sekarang terjadi adalah adanya satu artis yang lagi perang di sosmed, perang ya dalam tanda kutip ya, di sosmed dengan seorang ustadz. Dan lumayan panjang nih Bi kayaknya ya perangnya, saut-sautan, satu bales lagi dibales lagi dibales gitu ya. Dan Umi tuh ngelihat ini Bi komen-komennya netizen. Nah itu ternyata banyak di antara mereka yang bilang kayak gini Bi, ih kok Islam kerjanya berantem mulu sih? Terus yang berantem bukan orang yang nggak punya ilmu lagi, yang punya ilmu loh yang berantem. Terus kalau kayak gini ngelihat Islam, mendingan gue pindah ke agama sebelah. Soalnya kayaknya agama sebelah adem-adem aja tuh. Maksudnya murtad? Ya iyalah Bi. Ya Allah. Karena ya habis kayak gini Islam. Habis Islam kerjanya berantem aja. Padahal kayaknya Rasulullah nggak ngajarin kayak gitu deh. Tapi kenapa jadi sekarang jadi kayak gini ya? Kalau kayak gitu gue mau cari yang aman-aman aja deh. Gue pindah deh ke agama sebelah. Nah, kalau pindah ke toko sebelah. Pindah ke toko sebelah. Cek toko sebelah, karena harga lebih mahal. Karena toko sebelah lebih murah. Padahal coba cek ya, toko sebelah harga di kita tetap lebih murah lah. Jadi menurut Abi, kenapa Bi itu bisa terjadi? Kenapa orang sampai akhirnya bisa mutusin itu? Pindah gitu. Kok bisa ngambil kesimpulan secepat itu? Ya teman-teman semuanya, tentu itu bukan kesimpulan sih, kebodohan. Kebodohan ya, bukan kesimpulan. Kalau kesimpulan pinter. Oh gitu. Kalau bodoh itu kecelakaan loh ya. Kalau kesalahan manusiawi, tapi kalau bodoh jangan diborong ya. Jangan nuduh Islam, kok Islam begini sih, kan dia bilang ya, kok Islam begini sih, itu bukan Islam. Tapi itu dia ngeliat fakta oknum gitu, umat Islam, fakta yang salah, gitu loh, ya nggak? Kalau ngelihat fakta ya fakta aja, bukan agamanya, gitu loh. Karena agama Islam jauh nggak mengajarkan itu sama sekali. Agama Islam itu bahkan mengajak berdakwah itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, itu seharusnya. Jadi kalau ada fakta yang salah, fakta itu saja yang salah. Misal ada orang sholat, kemudian dia masih berbohong. Apa terus kita bilang, gue nggak mau sholat deh? Kenapa? Habis kalau sholat buat apa bohong? Iya. Mendingan gue nggak sholat, tetap pembohong. Aduh, parah itu. Ya nggak? Ada orang berjilbab, masih pacaran. Ada orang berjilbab, masih gosip. Tuh jilbab, gosip. Mendingan gua nggak jilbab, raja gosip. Lebih parah Bi. Itu kan namanya kerangka berpikir, saya bilang orang bodoh ya. Bodoh dicicil aja, nggak usah diborong. kredit aja, nggak usah diborong, apalagi cash, rugi ya. Jadi kalau ada fakta yang salah, itu oknum yang salah. Sama seperti gini, ada polisi yang ada yang jujur, ada polisi yang tidak jujur. Apakah berarti kita bilang seluruh kepolisian tuh jahat? Enggak lah. Enggak, ada polisi penghafal Quran. Ya, jadi fakta yang salah, Nabi SAW mengajarkan kita nahkum bizohir, kami menghukumi yang nampak. Ya kalau ada individu yang nampak salah, cukup individu itu yang salah. Kenapa kemudian agamanya yang disalahkan? Tadi kayak misalnya kan dikatakan, ini Islam nih buat ribut aja, sana sini ribut aja. Mendingan gue pindah ke agama sebelah gitu kan, lebih adem. Itu pertama tanggapannya.
Ya, jadi faktanya bukan agamanya. Itu fakta bantahan yang pertama. Yang kedua, ribut soal apa? Sekarang saya tanya deh. Kalau ada orang masalah miras, minuman keras, agama mana yang paling ribut untuk miras? Islam. Islam. Kenapa ribut? Karena miras itu membahayakan akal kita, membahayakan suami, membahayakan rumah tangga, membahayakan istri. Kalau ada pornografi, porno aksi, agama mana yang ribut? Islam. Agama mana yang peduli? Islam. Yang turun ke jalan juga Islam. Islam. Apakah itu dibilang ribut? Itu justru Islam itu punya konsep yang namanya amar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Pertanyaannya, agama lain mana? Jangan-jangan agama lain yang justru mensupport pornografi, porno aksi. Ada isu LGBT. Ya nggak? Iya. Siapa yang paling ribut dalam tanda kutip? Iya, lagi-lagi. Siapa yang paling nggak suka? Siapa yang paling terang-terangan mencegah LGBT? Iya, lagi-lagi. Islam memerintahkan itu. Kenapa? Karena menurut Islam manusia laki-laki dengan perempuan saling cinta normal. Tapi kalau laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, kemudian hidup serumah nggak nikah, kemudian hidup seperti binatang, ya kan? Anjing aja gitu ya. Nggak ada anjing yang homo. Pernah nggak Umi ngeliat anjing sama anjing jantan gandengan tangan? Iya. Anjing homo nggak ada. Anjing jantan suka sama anjing betina, rasis. Ya antum juga rasis. Bilang agama Islam kayak gitu. Gitu loh. Jadi kalau sebenarnya LGBT itu ketika dia kemudian menular menjadi penyakit masyarakat, maka bayangkan kalau anak bapak ibu mau nggak kayak gitu? Bayangkan suami antum, ukti, mau nggak kayak gitu? Atau mbak suami punya istri kayak gitu? Ternyata dia nggak cinta antum lagi. Kenapa? Tiba-tiba aku cinta perempuan yang aku nggak tahu rasa cinta ini begitu saja datang. Bagaimana coba? Nggak tahu nih aku ngeliat kucing jadi nafsu. Astagfirullahaladzim, Abi. Nggak tahu nih aku ngeliat ayam jadi kok horny kata orang tuh ya, maaf ya, gitu loh. Terus itu dibiarkan gitu loh. Itu kan penyakit gitu loh. Yeah. Saya punya kucing, 6 kucing saya, tapi saya nggak horny ngeliat kucing saya gitu loh. Situ sehat gitu loh. Jadi ini Islam itu datang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu menjadi rahmat. Kenapa rahmat? Segala sesuatu yang merusak manusia, segala sesuatu yang merusak manusia, segala sesuatu yang merusak ekosistem alam semesta, Islam pasti ribut. Yeah. Karena Islam itu nggak mau ada kerusakan, Islam mau ada rahmat. Ada mabok, Islam protes. Agama lain diem aja. Itu adem namanya. Itu bukan adem, penyebab kehancuran. Iya. Justru agama itu, ya? Justru agama itu fungsinya agar tidak terjadi kehancuran. Iya. Ya kan? Ada pembunuhan, mutilasi, kita ribut. Itu pembunuhan, dalam Islam dibalas bunuh. Pertanyaan saya, mana agama lain? Iya. Jadi kalau antum mau nyerang agamanya, saya balas. Agama lain mana? Jadi bukan lagi-lagi ini duduk masalahnya, ini masalah person. Sementara kalau antum bicara agama, justru gitu loh, agama Islam itu justru menyelesaikan masalah. Ya kan? Ada korupsi. Agama mana paling keras tetap korupsi? Islam. Agama lain nggak ada. Pertanyaannya, jadi kalau semua masalah ini nggak ada agama yang ribut, pertanyaan saya, siapa agama yang paling peduli terhadap isu kemanusiaan? Islam. Islam. Siapa agama yang paling ribut urusan perusakan hutan? Yeah. Islam. Siapa agama yang paling ribut ketika ada harga BBM naik sepihak? Islam. Siapa yang ribut ketika agama itu ada masalah BPJS halal atau haram? Ada masalah tunggakan BPJS yang belum terbayar di ratusan rumah sakit. Agama Islam. Jadi agama Islam ini adalah agama yang rahmat lil alamin, rahmat untuk semua manusia. Yeah. Kalau ada isu mabok, yang diselamatkan bukan umat Islam loh. Sebenarnya Islam ketika melarang mabok itu menyelamatkan umat-umat non-Islam. Ketika Islam melarang pornografi, mucikari, melarang video artis mirip. Kenapa Islam yang paling ribut? Karena Islam ingin menjaga masyarakat nggak rusak. Yeah. Pertanyaan saya, kalau nggak ada Islam, bakal jadi apa? sekarang saya tanya balik, kalau nggak ada Islam, nggak ada Islam nih, mau orang LGBT kayak silahkan gitu. Yeah. Ya waktu kita di Australia kan mau LGBT kayak orang pakai celana kolor doang jalan, biarin aja. Agama lain diam aja. Yang penting apa? Yang penting udah dia urusan sama Tuhannya, kan nggak begitu, ya nggak?
Tingginya angka perceraian, diem aja. Tingginya kemiskinan, diem aja. Tingginya korupsi, diem aja. Lah, terus fungsi agama apa? Di dalam Islam fungsi yang memiliki yang namanya 6 fungsi. Ada salah satunya al-muhafadhatun alal nasl, menjaga keturunan. Makanya nggak boleh nggak nikah. Iya, atau haram zina ya, Bi? Itu haramnya zina. Makanya apa? Dia menjaga keturunan. Muhafadhatun alal nasl. Ada muhafadhatun alal akal. Dia menjaga akal. Iya. Makanya nggak boleh dalam Islam minuman khamr, minuman keras, minol yang sekarang lagi rame. Iya. Ya kan? Kemudian nggak boleh juga misalnya narkoba. Nggak boleh juga, semua nggak boleh. Karena kenapa? Karena itu Islam menjaga akal manusia. Iya. Ya, al-muhafadhatun alal mal, Iya. menjaga harta. Islam nggak boleh antum mencuri. Oh, dalam Islam dipotong tangannya. Karena apa? Mati-matian Umi kerja cari duit, tiba-tiba dia datang mencuri. Nggak boleh mencuri. Al-muhafadhatun alal amniyah, menjaga keamanan, nggak boleh ngancem bacok, terorisme, nggak boleh. Jadi Islam itu justru bukan disalahkan tadi, kok Islam begini? Bukan. Islam itu justru datang untuk menyelamatkan manusia dari jurang kehancuran. Itu harus clear dulu. Jadi bukan murtad harusnya. Antum Solusinya belajar bukan Islam. Solusinya belajar Islam. Iya. Jangan-jangan antum cuma KTP-nya yang Islam. KTP Islam ngaku orang Islam, sama seperti member card di sebelah ngakunya anggota di situ. Padahal di situ bilang apa? Enggak. Cuma ngaku member card doang. Padahal apa? Pakai member card temen. Ya enggak? Lu kan sering gitu kalau beli diskon tuh member card temen lu pakai. Pinjem dong. Gitu. Padahal lu bukan di situ. Mendingan belajar Islam dulu baru ngomong. Iya. Makanya ngomong mulut asal jangan ngacapluk. Ngacapluk tuh ngomong punten ya, kalau bahasa Sunda tuh ngomong kayak hitut. Tahu hitut? Tahu hitut ya? Hitut. Nah, put asal keluar gitu. Pikir dulu kalau ngomong. Kalau gitu gua murtad. Jangan main-main antum. Dan dalam Islam seseorang tuh mau murtad itu diwawancarai 3 hari. Ditanya dulu, nggak boleh main murtad gitu aja. Iya. Tanya dulu. Ya kan? Apakah kamu murtad karena apa? Karena saya nggak sepakat dengan konsep Tuhan. Oke, nanti dijelaskan. Kamu murtad kenapa? Kamu murtad karena miskin. Islam akan memenuhi kebutuhan pokoknya. Murtad karena nikah. Murtad karena nikah. Nanti dilihat masalahnya di mana, suaminya, istrinya, atau apa. Jadi nggak gampang orang murtad itu. Jadi kalau ada misalnya kasus tadi misalnya, Ustadz itu kok ngomongnya kasar ya? Ya Ustadz itu aja dihukumin, gitu loh. Tapi mungkin kenapa sekarang juga orang jadi cepat memutuskan untuk murtad ya, Bi ya? Karena memang fakta yang ada itu murtad itu malah sekarang bisa jadi salah satu lifestyle gitu, Bi. Belakangan ini Umi lihat beberapa artis ya, dari yang dia tadinya hidup di dunia malam, kemudian berhijrah, sempat menikah dengan salah satu hafiz, ya, kemudian lepas kerudung, kemudian sampai akhirnya dia murtad gitu ya. Kemudian yang terbaru lagi juga ada salah satu selebgram yang dia udah ganti jenis kelamin, kemudian akhirnya dia bikin statement bahwa dia pindah agama. Nah, kan gitu, dan dua-duanya istilah kata begini, keluarganya akhirnya bisa menerima keberadaan mereka gitu, Bi. Itu akhirnya gini, oh ternyata nggak apa-apa kok gitu. Murtad tuh nggak apa-apa kok, tuh aku diterima sama keluargaku. Apa itu juga memberikan pengaruh, Bi? Terus bagaimana seharusnya posisi negara kayak Abi bilang tadi ya, negara tuh harusnya gitu. Iya. Kita ini kan hidup dalam sistem sekuler. Sistem sekuler itu adalah sistem yang dia memisahkan agama dari kehidupan. Jadi ekonomi nggak usah pakai agama, ya, bisnis nggak usah pakai agama, rumah tangga nggak usah diatur agama, negara nggak usah diatur agama. Jadi agama itu nggak penting. Makanya kalaupun mau murtad kek, mau beragama kek, mau pindah agama kek, atau nggak punya agama sekalian, nggak punya agama sekalian juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena negaranya sekuler. Nah kalau negara sekuler memang begitu. Artinya apa? Negara sekuler itu kan kalau bahasa Arabnya fasludin anil haya, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi kehidupan ini nggak ditata sama agama. Jadi agama itu fungsinya bukan menata kehidupan. Makanya jangan samakan Islam dengan agama yang lain. Kalau Islam itu adalah agama sekaligus juga peraturan hidup. Gitu. Nah ini dia. Nah agama lain dia hanya agama mengajarkan urusan kita dengan Tuhan.
Sedangkan Islam itu mengajar agama, tapi juga sekaligus peraturan kehidupan. Itulah bedanya. Kenapa kalau ada masalah kehidupan, Islam turun. Karena emang punya solusi. Karena punya solusi hidup. Tapi kalau agama lain memang nggak punya. Coba sekarang, sistem politik, mohon maaf teman-teman yang Hindu. Saya ingin tanya, sistem politik kepemerintahannya seperti apa? Sistem ekonominya seperti apa? Sistem pendidikan seperti apa? Sistem sosial seperti apa? Sistem jual beli, coba saya tanya, fikih jual belinya, maaf ya, agama Nasrani, teman-teman Nasrani, fikih jual beli ada nggak? Coba saya ingin tahu gitu, ada nggak fikih jual beli? Atau fikih sewa menyewa? Atau dulu waktu Krismon ya Bi ya, siapa yang memberikan sistem ekonomi alternatif pada saat dunia lagi parah-parahnya dulu tahun 97-98, cuma Islam yang memberikan yang solusi. Punya sistem alternatif. Bahkan sekarang di beberapa negara di Eropa, ekonomi Islam juga malah lagi dikaji sangat dalam ya Bi. Islam itu agama kita tuh lifestyle dan dia itu way of life. Bayangin antum, wudhu aja detail banget. Dan kalau batal wudhunya, itu wudhu lagi. Itu wudhu aja batal. Dan bukan soal wudhunya loh. Air aja, jenis air aja ditentuin. Sholat aja, wanita harus tertutup auratnya. Kelihatan auratnya, batal sholatnya. Bayangin, sedetail itu. Jadi Islam itu, ya, dia menjaga kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada orang bilang tadi misalnya, kembali kita ke permasalahan. Kalau ada orang murtad, kan nggak ada dampak apa-apa. Ya memang dampak secara kehidupan mungkin tidak apa-apa. Tapi dampak nanti di akhirat. Ya, makanya sering kan khotib Jumat ya teman-teman sering kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu selalu diingatkan, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan mukmin muslim. Kenapa? Karena neraka jahanam kata Nabi SAW diharamkan bagi orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarah keimanan. Jadi selagi masih ada iman, nggak akan neraka mampu menghabiskannya. Tapi kalau sudah tidak ada iman, jangan main-main loh. Ini perkara masalahnya itu perkaranya bukan urusan di sini saja, tapi ada urusan di sana setelah kehidupan di dunia ini gitu. Itu masalahnya. Jadi teman-teman semuanya, ketika kemudian itu murtad nggak apa-apa tuh, itu nggak beragama nggak apa-apa. Betul gitu nggak apa-apa. Itu pertanyaan saya tadi pertama, bisa jadi nggak apa-apa. Tapi pertanyaan saya yang kedua, betul gitu nggak apa-apa? Berapa banyak teman-teman yang kemudian merasa nggak apa-apa tapi bunuh diri? Berapa banyak yang nggak apa-apa tapi kemudian di sini udah sayat-sayat nih. Berapa banyak yang katanya nggak apa-apa tapi ternyata apa? Cincang-cincang badannya sendiri. Berapa banyak yang kemudian nggak apa-apa tapi ternyata apa? Stres, ya, lompat dari jurang lah gitu. Wah, hidupnya stres. Kenapa hidupnya stres? Karena ikan hidupnya di air. Kalau ikan ditaruh di lumpur, di tanah, dia mati. Kenapa? Itu bukan wadahnya, makanya dia nggak tentram, nggak tenang. Kenapa hidup kita hari ini tidak tenang? Karena wadah kita atau tatanan kehidupan kita ini, tatanan kehidupan yang bukan tempatnya. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya, ya orang keluar masuk agama, merasa biasa-biasa saja. Fine-fine aja, Bapak Ibu malah dukung. Nah, pertanyaannya adalah, sampai sejauh mana pemahaman dia tentang kehidupan ini? Kalau merasa bahwa nggak sholat anaknya fine-fine saja, ya karena orang tuanya juga nggak sholat pasti. Kalau orang tuanya lihat anaknya nggak nutup aurat, orang tuanya fine-fine aja, pasti orang tuanya menganggap bahwa meremehkan, aurat itu bukan urusan yang menginjak-injak hukum Allah, itu bukan hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Bayangin nih, hukum Allah aja diinjak, apalagi hukum manusia. Udah. Kalau sama Allah aja dia berani apalagi sama antum. Suami kalau udah sama Allah aja udah dia nggak taat, apalagi sama istri, apalagi sama ibunya. Ya, suami ya kalau sudah sama Allah aja udah nginjek Allah, apalagi istrinya, ya sudah diinjek-injek lah. Kalau Allah aja dia lawat. Jadi ketika ada orang yang kita lihat di dunia sosmed itu kelihatan malah lebih tenang ketika dia murtad, harus dicek ulang ya Bi. Iya. Senang mungkin, karena dia bisa mewujudkan apa yang dia mau gitu. Karena nggak banyak aturan kalau di luar Islam ya, nggak ribet gitu. Tapi tenang, tunggu dulu. Ya, betul tuh. Senang sama tenang beda. Orang hamil karena zina bisa jadi dia senang, tapi dia nggak akan tenang. Ya, orang bawa pasangan mesum bukan istrinya, bisa senang, tapi dia nggak akan tenang. Orang mencuri mobil orang, bisa jadi dia senang dapat mobil, tapi dia nggak tenang. Ya nggak?
Orang korupsi, dia dapat uang, dia bisa jadi senang, tapi dia nggak tenang. Pertanyaan kita adalah, yang dicari hidup ini tuh senang apa tenang sih? Senang dan tenang lah, Iya. ya nggak? Tenang, enak loh. Nggak ada yang nguber-nguber, nggak ada yang nyalahin, enak hidup tuh, tenang gitu ya. Kan sakinah yang kita cari. Rumah tangga itu yang dicari senang atau tenang? Tenang dulu. Kalau antum sudah tenang, antum akan senang. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kemudian bicara, kok agama Islam begini ya? Kok Islam begini? Jangan Islamnya gitu loh. Lagi-lagi saya katakan, ini adalah person-person yang dalam tanda kutip terpleset mungkin. Iya. Contoh ada ustadz, dia marah-marah misalnya. Saya akan begini. Ya Ustadz ini saja yang harus kita ingatkan. Ustadz, menurut kita nggak sebaiknya begitulah. Ya kan? Mungkin kalau ada saudari kita yang salah atau saudara kita yang salah, bukankah kewajiban Islam itu mengingatkan? Bukankah kita itu harus wajadilhum billati hiya ahsan? Ya kan? Bukankah mendebat mereka dengan cara yang ahsan? Ahsan loh. Terbaik loh, ya nggak? Bukankah Islam ini, agama Islam itu mengajak kepada kebaikan, bukan mengejek, Iya. ya kan? Dia kan merangkul, bukan memukul, gitu kan? Ya cukup diingatkan, tapi nggak usah nyalahin agamanya, apalagi sampai pindah toko, kan lucu, gitu kan? Ternyata di toko sebelah kecewa lagi, kenapa? Wah, harganya lebih mahal, wah, itu kan? Jadi jangan main-main. Itu kalau toko, ini agama jangan buat pindah-pindahan. Iya. Dan bisa jadi mungkin gini ya, Bi ya. Mungkin juga karena yang kita follow kebetulan orang-orang yang dia memang adalah fakta-fakta yang salah gitu. Ya. Coba kalau kita memfollow ulama-ulama yang hanif ya, Bi ya. Banyak kok gitu ya, kayak teman-teman kita di sosmed juga ya, Bi ya. Enggak kok, enggak berantem gitu. Ada perbedaan pendapat tapi tidak kemudian saling menjatuhkan gitu ya. Artinya kita sendiri pun mungkin kalau dalam bersosmed harus bijak banget untuk melihat ya, Bi ya. Iya, jadi gini loh, hidup ini juga beda-beda. Lihat daun ini, ya. Ada yang hijau, ada yang sudah menguning, kan gitu. Nggak bisa kita kemudian mengatakan bahwa daun itu hijau semua. Ada yang sudah menua, ada yang sudah mati, kan gitu ya. Pohon-pohon juga begitu. Ada yang daunnya warnanya kuning, ada yang daunnya warna merah. Rumput juga aneka ragam jenis rumput. Allah ciptakan itu beragam-ragam semuanya, termasuk manusia. Makanya kita tuh kalau ketemu orang itu harus mengerti bahwa manusia itu beragam. Kenapa? Beda latar pendidikan, beda jenis keluarga, kan? Beda kemudian pendidikan dasarnya, beda kemudian pemahamannya, beda kemudian lulusannya, beda kemudian gurunya. Jadi perbedaan itu ketika berkumpul, ini kalau kita nggak toleransi terhadap beraneka ragam perbedaan, ribut lah. Dan nggak bijak ya, Bi ya. Iya, jadi ketika ada seperti itu, lagi-lagi kita ingatkan, jangan Islam yang disalahkan, paling nggak bisa. Karena Islam itu adalah wahyu Allah, dijamin 100% benar, nggak mungkin salah. Jadi jangan pernah menyalahkan Islam, karena Islam nggak pernah salah. Ingat, garis bawahi. Manusia boleh salah, pembawa risalah Islam boleh salah, pembawa risalah agama boleh salah, dai boleh salah, tapi Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Kenapa? Walaupun Islam udah tahu benar, tapi Islam nggak pernah maksa. Kenapa? Inna dina indallahil Islam, agama yang paling Allah ridho Islam. Masa Allah ridho kesalahan? Iya. Jadi nggak mungkin ya. Jadi teman-teman semuanya, ini kita luruskan komen-komen di netizen tentang pertikaian sana sini. Kalaupun memanas, ya memanas antar person saja. Nggak usah nyalahkan agamanya. Karena Islam, sekali lagi, karena Islam tak mungkin salah. Itu dia. Islam adalah agama yang dijamin oleh Allah kebenarannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, sumbernya Islam kan Quran, ya, dan kami yang menjaganya. Pertanyaannya, Allah Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta, menciptakan alam semesta aja sempurna, apalagi menciptakan agama. Dan al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan hari ini kata Allah, aku sempurnakan agamamu. Agama sempurna loh. Bagaimana bisa dikatakan Islam itu salah? Jadi Islam terbebas dari kesalahan. Manusia tempatnya salah. Termasuk kita pun harus bijak ya, Bi, ketika melihat yang terjadi di sosial apalagi saya tempatnya salah, apalagi aku padamu ya. Sering kali salah. Ya udah deh, kita cukupkan deh sampai di sini, aku udah meleleh kalau mau gituin. Semoga bermanfaat ya, sahabat cinta Quran. Kita pamit dulu ya, Bi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu di lain kesempatan di komentar-komentar yang lain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.